Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi operasi tag and drop di Kotlin Collection. Apa itu operasi tag dan drop di Kotlin Collection? Jadi untuk mengambil sebagian elemen di collection itu selain menggunakan slice, sebelumnya udah kita bahas, kita juga bisa menggunakan operator yang namanya tag dan juga drop. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operator tag atau operasi tag. Jadi tag itu sesuai dengan nama functionnya digunakan untuk mengambil data. Kalau drop untuk menghapus data atau menghilangkan data. Nah, teman-teman bisa menggunakan function yang namanya tag, terus di sini ada parameter n atau jumlah datanya, ini integer. Ini digunakan untuk mengambil collection di awal sejumlah n data. Jadi kalau misalnya tag 10, berarti teman-teman ngambil 10 data di awal, 10 data pertamanya. Atau kalau teman-teman pengen ngambil yang paling belakang, misalnya ngambil 10 data paling belakang, teman-teman bisa menggunakan tag class. Tag class n, jadi mengambil collection di akhir sejumlah n. Atau teman-teman mungkin pengen ngambil data dari awal sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, berhenti. Nah, teman-teman bisa menggunakan tag while. Tag while di sini termasukkan kondisi, predicate-nya. Lalu teman-teman ini hasilnya akan mengambil elemen dari awal selama kondisi bernilai true. Ketika kondisinya false, menemui elemen yang dimana kondisinya false, maka dia akan berhenti. Atau kalau teman-teman pengen dari belakang ngambil datanya, teman-teman bisa menggunakan tag while last ya. Jadi ini mirip kayak tag while tapi dari belakang dicek pertama kalinya. Nah, kalau drop juga sama, cuma bedanya kalau tag itu ngambil, kalau drop itu menghapus atau menghilangkan. Jadi kalau drop itu drop n gitu ya, itu menghapus elemen di awal sejumlah n. Kalau drop plus n, itu menghapus cell collection di akhir sejumlah n. Kalau drop while, itu menghapus elemen dari awal selama kondisi bernilai true. Ketika false, maka dia berhenti menghapus datanya. Kalau drop while less itu sama, tapi di belakang, dimulai dari belakang. Jadi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tag dan juga drop. Nah ini contohnya kita punya sebuah collection di mana isinya adalah karakter ya, di mana kita buat range dari A sampai Z lalu dijadikan list. Nah teman-teman contohnya ngambil tag 3, itu harusnya keluarnya ABC, karena yang dari awal itu ABC. Kalau ini tag while, di mana elemennya kurang dari F, itu harusnya dapatnya ABCDE. Kalau teman-teman tag class 2, artinya ngambil 2 yang paling terakhir, itu harusnya dapatnya Y dan Z. Kalau teman-teman tag class while, di mana dia lebih dari W, maka harusnya keluar Z, Y, dan X. Ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan drop 23, berarti ngehapus 23 elemen di awal, itu harusnya keluarnya X, Y, Z. Kalau drop plus 23, berarti ngedrop 23 elemen ya, elemen dari akhir, itu harusnya dapatnya A, B, C. Atau ini drop while, it X kurang dari, it kurang dari X, ini harusnya keluarnya adalah X, Y, Z. Karena dia ngehapus dari awal sampai ketemu kurang dari X. Lalu kalau drop plus, ini contohnya seperti ini, dia akan ngehapus semua data dari akhir, di mana dia lebih dari C. Nah, biar lebih enak, kita akan praktekkan semuanya, kita lihat hasilnya apakah benar sesuai prediksi kita. Jadi kita akan buat lagi, nama filenya adalah tag drop. Kita bikin main function. Di sini kita bikin chars, di mana di sini adalah list of char ya, sama dengan A ke Z tulis. Lalu kita print dari chars titik tag misalnya 3 karakter di pertama, terus kalau last 3, habis itu tag while, di mana it lebih dari tadi apa ya? Oh, it kurang dari F. Seperti ini. Nah, ini print line chars tag
last while it, ini yang lebih dari W. Nah, kita lihat dulu sebelum melanjutkan ke operasi drop. Nah, ini 3 karakter di awal ya, jadi ini benar. Ini 3 karakter di akhir. Nah, ini kita ngambil terus selama dia masih kurang dari F. Nah, ini A, B, C, D, E karena dia kurang dari F. Nah, ini ngambil dari akhir ya, selama dia kurang lebih dari W. Z lebih dari W, benar. Y lebih dari W, benar. X lebih dari W, benar. Habis itu kan W. Nah, itu udah nggak ada masuk lagi. Nah, kita sekarang yang drop. Char titik drop. Misalnya kita mau ngedrop 3 karakter di awal sama drop plus 3 karakter di akhir. Nah, ini hasilnya kalau teman-teman lihat. Ini keluar D, E, F ya. Karena 3 karakternya A, B, C di awal itu dihapus. Ini kalau yang ini di akhirnya ya, X, Y, Z-nya dihapus. 3 karakter. Nah, selanjutnya coba drop while. Ini tadi apa ya? Dimana dia kurang dari Z ya. Jadi it sama dengan it-nya sama dengan berapa tadi? X, Jadi dia akan ngedrop dari awal dimana it sampai selama kurang dari X ya. Ini kalau kita running hasilnya harusnya sisa yang terakhir doang, 3 terakhir ya. Jadi X, Y, Z. Nah, atau kalau kepanjangan teman-teman bisa pakai F misalnya ya. Maka dia akan dihapus A sampai E ya. Habis itu baru dia di include. Nah, atau drop last. Kalau last seperti ini. Nah, ini keluar semua karena dari ujung ya. Ini tetap kurang dari drop last, kurang dari benar nggak ya? Coba drop last while. Oh iya, soalnya kondisinya kayak gitu ya. Coba kalau ini lebih dari F. Nah, baru keluar seperti ini. Jadi di ujungnya dihapus terus sampai kondisinya yang lebih dari F ya, di drop terus. Jadi kalau misalnya yang kurang dari F, dia akan diterima seperti ini. Nah, jadi itu penggunaan tag dan drop. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil tag, kalau pengen ngapus menggunakan drop. Jadi ini mirip kayak slicing sih ya. Jadi mirip, kalau slicing kan sebelumnya kita pakainya range. Nah, kalau ini teman-teman bisa ngelakuin menggunakan kondisi. Next, kita akan bahas operasi yang lain yang namanya chunket.